Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bali Post Talk, dan saya punya tamu atau narasumber istimewa ini, khusus datang dari Jakarta. Beliau adalah Dirjen Bimas Hindu yang baru saja dilantik. Saya perkenalkan, ada Mas Tri Handoko Seto. Kita sabar dulu. Om Swastiastu, Mas Tri. Om Swastiastu. Saya panggil Mas Tri aja karena masih muda soalnya. Iya, boleh. Selama ini saya lihat di media, ternyata beliau wajahnya ganteng ini, aslinya gitu ya. Mas Tri, kalau kita bicara tentang ini, selamat dulu ya, sudah dilantik. Terima kasih. Sekitar seminggu yang lalu ya. Ya, terima kasih. Mungkin ke depan ada program-program besar apa yang kira-kira, karena kita ketahui kan umat Hindu di Bali sudah besar ya, tapi kalau di Indonesia ini masih dipertanyakan apa yang akan menjadi program utama Mas Tri ke depannya. Ya, saya kira begini. Pertama, kalau kita melihat rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional, itu yang ditugaskan oleh Presiden kepada Menteri Agama, kemudian diselenggarakan oleh khususnya Dirjen Bimas Hindu, maka satu kata kunci yang harus kita emban bersama adalah moderasi beragama. Moderasi. Ya. Nah, moderasi beragama sebenarnya kalau di kalangan umat Hindu sudah cukup baik kalau saya lihat. Namun demikian, untuk Hindu, karena kita ini Hindu tersebar di seluruh Nusantara, ya, maka moderasi beragama kita adalah moderasi beragama yang berkualitas. Di Bali barangkali kualitas umat kita jauh lebih baik dibandingkan kualitas umat kita di daerah-daerah lain. Di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Maluku juga, di pinggir-pinggir sana, umat kita ini masih jauh dari akses ya terhadap pelayanan keagamaan. Nah, sehingga kita harus ke depan ini fokus membesarkan Hindu Nusantara. Ya, Hindu di Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Hindu yang memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Ini harus kita sadari pertama, kemudian kita kenali dan kita bangun bersama-sama. Oleh karenanya, moderasi beragama berkualitas dengan melakukan peningkatan kualitas SDM di seluruh Nusantara, ini akan menjadi program besar di Direktorat Jenderal Bimas Hindu 5 tahun ke depan. Nah, harapannya ke depan kita bisa mengembangkan bersama umat kita. Ya, moderasi yang berkualitas itu di bidang pendidikan berarti yang akan dikembangkan, SDM ya. Ya, saya punya pengalaman, saya 13 tahun hampir di Semarang, di Jawa Tengah. Ya, saya mengakui memang melihat umat Hindu di sana masih kurang aksesnya. Iya, betul. Pendidikan apakah nanti akan membentuk lebih banyak sekolah-sekolah formal atau seperti apa, Mas Tri? Peningkatan kualitas SDM itu tidak semata-mata pada sektor pendidikan. Ya, SDM yang bagus itu adalah SDM yang pertama memahami ajaran agamanya, kemudian mengamalkan ajaran agama itu, lalu ditopang oleh tingkat pendidikan yang baik, maka mereka akan mampu meningkatkan harkat dan martabatnya melalui kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi. Jadi konteks itu harus kita lihat besar. Ketika kita bicara kualitas SDM, jangan hanya semata-mata pendidikan, karena pendidikan, ekonomi, pemahaman agama itu sebuah lingkaran besar yang mana kalau kita tidak bisa memberikan stimulus kepada satu titik, itu semuanya akan berkaitan. Orang pendidikan rendah alasannya miskin, orang miskin alasannya pendidikan rendah, orang pendidikan rendah alasannya karena agamanya tidak kuat, dan seterusnya. Makanya kita harus memberikan stimulus di situ supaya SDM-nya ini kuat, pemahaman agamanya baik, ekonominya meningkat. Nah, ini yang harus kita garap saya kira ke depan. Oke, Mas Tri juga sudah mungkin memetakan persoalan-persoalan besar yang sudah dihadapi. Selain SDM, tadi juga menyinggung tentang persoalan ekonomi gitu ya. Nah, bagaimana memberikan stimulus-stimulus ini kepada umat-umat kita yang ada di luar Bali lah, katakan begitu? Tentu begini, Direktorat Jenderal tidak bisa bekerja sendiri. Ya, internal Direktorat Jenderal itu memiliki keterbatasan resources. Baik itu SDM maupun anggaran. Ya, anggaran kita hanya sekian ratus miliar per tahun untuk menghidupi seluruh kegiatan pendidikan dan urusan agama di Indonesia ini jelas tidak cukup. Umat kita tersebar di mana-mana. Untuk datang ke sana saja butuh akses yang tidak mudah, butuh biaya yang tidak mudah. Apalagi melakukan pembinaan, berikan bantuan. Oleh karenanya, kita akan menggunakan cara-cara yang lebih disruptif gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan sharing resources. Sharing resources. Jadi umat kita ini walaupun di pinggir-pinggir sana banyak yang SDM-nya rendah, ekonominya kurang, tapi harus kita akui bahwa kita punya juga sebenarnya SDM-SDM unggul, orang-orang pintar, SDM-SDM yang kaya, para pengusaha, ya,
ini harusnya mari kita bersama-sama, kita berkumpul ya untuk memanfaatkan yang pandai mendidik yang tidak pandai. Yang punya uang banyak harus memberikan bantuan kepada yang membutuhkan uang. Kemudian yang mempunyai kemampuan manajerial baik membuat konsep-konsep pengembangan ekonomi. Nah, kalau ini bisa kita laksanakan bersama, ya tentu dari saya selaku Direktur Jenderal dengan segala kerendahan hati memohon ya agar semua resources Hindu ini bersatu bersama-sama mengembangkan membina umat kita di seluruh Nusantara. Ya. Itu yang mungkin belum terbangun dengan baik ya Mas Tri selama ini. Bagaimana kebersamaan kita, kegotong royongan kita dalam bagaimana membangkitkan, menguatkan umat ini. Misalnya di Bali hanya berkonsentrasi di Bali, tapi melupakan yang di. Apakah ini selama ini sudah ada sebenarnya? Bali misalnya membangun yang lain-lain sebagian. Mas Tri melihatnya? Tentu harus kita akui sudah ada. Ya, kalau kita lihat beberapa tokoh-tokoh Bali juga sampai datang ke Papua, kemana sudah ada ke Jawa. Bahkan bangkitnya Hindu di Jawa kan juga datang dari Bali. Namun demikian, ini memang belum cukup. Ya, belum cukup. Ya, kita harus benar-benar memanfaatkan semua simpul. Kekuatan kita tidak hanya pada di sektor-sektor yang pandai dan kaya tadi, tapi juga di sektor-sektor kepemerintahan, bahkan di legislatif. Kita punya anggota DPR, ya baik daerah sampai DPR pusat kita ada. Kemudian kita punya aparat yang posisinya cukup tinggi di negara ini. Nah, ini harus bersama-sama membantu akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan keagamaan, layanan keumatan. Dari itu dari sisi peningkatan pemahaman, kemudian pendidikan dan ekonomi. Kita harus bersinergi untuk menuju ke arah sana. Tadi Mas Tri sempat saya terkait dengan kata Hindu Nusantara gitu ya. Sekali lagi, Hindu tidak hanya Bali kan begitu, tapi ada Nusantara, ada di Jawa dan segala macam. Nah, bagaimana ini konsep Hindu Nusantara ini, apakah memberikan keragaman itu tetap hidup atau semua dominan yang benar Hindu itu adalah Bali? Kadang-kadang itu yang susah ini. Gimana menyiasati ini? Mas? Jadi gini, kan kelebihan Hindu itu adalah value-nya Hindu bisa masuk ke dalam budaya setempat. Kita semua saya kira bangga bahwa Hindu tidak mencerabut manusia dari akar budayanya. Ketika Hindu berkembang di Bali, maka harus dipastikan bahwa budaya Bali terpelihara, tertata rapi, bahkan terangkat. Nah, ini contoh yang menurut saya sangat sempurna. Bagaimana Hindu di Bali kemudian mampu justru mengembangkan budaya Bali. Nah, maka ketika ada Hindu di Dayak, kalau kita bisa membangun Hindu di sana seperti Bali itu dengan budaya Dayaknya, gitu ya, dengan budaya Dayaknya, maka ini juga menjadi mercusuar baru, menjadi pusat-pusat agama Hindu yang baru. Yang di Jawa juga begitu, yang di Irian juga begitu, bahkan di Toraja, di Bugis, ya, di Madura juga ada. Bagaimana Hindu harus hadir ke depan untuk memastikan bahwa budaya Nusantara, budaya adiluhung kita ini akan terus berkembang, jangan sampai hilang. Saya kira sejalan dengan cita-cita founding father kita. Jadi yang penting adalah kehebatan Hindu adalah bagaimana dia bisa hidup di budaya lokalnya itu, menguatkan budaya lokal itu yang harus dipertahankan gitu ya. Jadi kata-kata Nusantara ini seperti memberikan sebuah inspirasi kekuatan, karena bagaimana juga kejayaan kita Nusantara juga kan sangat besar. Maka istilah Hindu Nusantara sesungguhnya juga adalah agama Hindu yang berkembang di setiap pelosok Nusantara ini dengan budayanya masing-masing. Itu yang akan diperkuat ke depannya, Mas Tri. Baik, tadi ada juga sedikit menyinggung tentang anggaran pendanaan. Yang bagaimana ini? Apakah Hindu karena minoritas kemudian dia mendapat anggaran yang kecil atau memang supportnya yang kurang atau seperti apa, Mas Tri? Saya kira problemnya. Ya, kalau dari tingkat proporsionalitas, tentu saja kita tidak mungkin minta anggaran yang sama dengan umat lain jumlahnya besar, karena anggaran ini kan anggaran pembinaan umat. Namun demikian, saya melihat anggaran kita juga masih terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan kita. Masalahnya adalah pemerintah itu kalau memberikan anggaran kepada kita, itu harus jelas penggunaannya. Kalau kita minta 1 triliun, maka harus dipastikan bahwa di akhir tahun 1 triliun itu akan tercapai. Akan dimanfaatkan untuk rakyat. Kalau tidak, ini pemerintah akan sanksi. Ini Hindu minta anggaran 1 triliun, tapi dikasih
700 saja nggak habis. Mana mungkin minta 1 triliun? Karena begini, anggaran itu adalah APBN. APBN itu adalah instrumen pertumbuhan ekonomi. Kalau dia diserap semakin cepat, uang APBN akan masuk ke rakyat, dia kemudian akan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan perekonomian. Kalau ini anggaran sudah disiapkan, kemudian tidak diserap, maka dia tidak mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, sehingga ekonomi negara kita tidak akan tumbuh dengan baik. Baik. Itu artinya akan ada kemungkinan memang anggaran kita meningkat gitu, asalkan memang ada data yang jelas, program yang jelas, kemudian itu apa dan terserap gitu ya Mas. Ya, saya kira pemerintah punya komitmen bahwa money itu follow program. Money follow program, bukan money follow structure, money follow function, tapi money follow program. Kalau kita punya program yang bagus, didasari dengan data yang kuat, ya mudah-mudahan kita bisa untuk minta anggaran lebih besar di masa-masa yang akan datang. Baik, sebagai closing statement Mas Tri, karena sudah waktunya, mungkin ada penekanan lagi dari Mas Tri, penegasan kepada umat Hindu ya, tidak hanya di Bali tapi di seluruh Nusantara yang bisa memantau acara Bali TV ini, dari Bali Post Talk ini, silakan Mas Tri sampaikan. Iya, kepada seluruh umat Hindu di seluruh Nusantara yang sangat kami banggakan, yang sangat kami cintai, kita telah bersama-sama membangun Hindu Nusantara hingga detik ini kita semua pada posisi seperti sekarang. Ke depan, mari kita terus berkolaborasi, kita terus bersinergi, jangan pernah lelah untuk membangun dan mengembangkan, memajukan umat Hindu di seluruh Indonesia. Jadi jangan pernah lelah, ayo kita terus berkontribusi kepada para pihak yang memiliki kelebihan dalam bidang apapun, mari bersama-sama kita kontribusikan untuk membantu umat kita yang membutuhkan bantuan. Yang punya akses, mari kita memberikan informasi bahwa ada akses yang bisa dilalui, bisa diperoleh. Yang memiliki finansial lebih, mari kita puniakan. Yang mempunyai keahlian lebih juga, mari bersama-sama kita puniakan. Akhirnya, kita akan bermuara pada berkembangnya, majunya Hindu Nusantara di masa-masa yang akan datang, sebagaimana yang telah pernah menjadi sejarah besar bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Mas Tri. Ya, saya kira itu ya, saya kira Om Santi, 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 Om. Baik. Terima kasih luar biasa Dirjen Baru kita, dan kita tentu support ya sebagai umat Hindu di Bali, di seluruh Indonesia, bagaimana keragaman Hindu Nusantara, kemudian bagaimana kegiatan program-program ke depan kita harus bersatu, memajukan, menguatkan keberadaan agama Hindu di Bali, di seluruh Nusantara, menguatkan kembali, mengulang sejarah kita mungkin ke depan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya lupa, selamat bekerja ya Mas Tri ya. Terima kasih. Terus sukses dan terus semangat. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.